Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Oke, pada pembahasan video kali ini kita akan lanjut ke grafik kalor. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas materi kalor, subbab beberapa rumus yang ada di kalor, sekarang kita ke grafiknya. Jadi beberapa soal itu seringnya dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana cara mengerjakan untuk soal yang berbentuk grafik? Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman juga paham untuk materi ini. Oke, langsung saja untuk materi grafik kalor. Oke, untuk materi grafik kalor, sebelum kita ke contoh soalnya, kita harus paham dulu beberapa konsep yang ada pada grafik tersebut. Dan rumus apa yang akan kita gunakan di grafik tersebut. Oke. Nah, di sini ada sebuah grafik suhu terhadap kalor atau T terhadap Q ya. Suhu terhadap kalor. Seperti biasa pada diagram kartesius pada umumnya, ini sebagai T, ini sebagai Q. Jadi kita membacanya T terhadap Q atau suhu terhadap kalor. Jadi semakin ke atas ini suhunya semakin tinggi. Tapi kalau semakin ke bawah ini suhunya semakin rendah. Rendah itu berarti semakin dingin kan. Sedangkan suhu semakin ke atas ini semakin panas. Bisa dipahami ya konsep ini. Nah, di sini sudah ada contoh untuk suhunya. Ini 0 derajat, semakin ke atas semakin tinggi. Di sini tak misalkan 100 derajat. Nah, suhu di bawah 0 itu kan berarti negatif. Di sini tak misalkan negatif 10 derajat. Ya. Kalau suhunya air di bawah 0 berarti dia berbentuk es kan. Nah, jadi ceritanya kita itu mau memanaskan es batu. Jadi mula-mula itu es mau kita panaskan sampai es itu berubah menjadi uap. Nah, kalau dikatakan kayak agak kurang kerjaan ya. Es batu, kita masak es batu menjadi uap. Kenapa nggak pakai air aja sampai menguap atau mendidih kan? Nah, jadi di grafik ini itu kita misalkan kita mau memanaskan es batu supaya es batu itu berubah sampai menjadi uap. Nah, prosesnya gimana? Kan nggak mungkin es batu tiba-tiba berubah jadi uap gitu kan, gelembung-gelembung uap itu kan nggak. Ada prosesnya. Mula-mula es batu kita panaskan. Es batu itu akan berubah menjadi air dulu kan. Nah, es batu menjadi air ini namanya mencair. Nah, setelah menjadi air, air ini akan mengalami titik kestabilan di mana pada suhu 0 derajat yang kita sebut dengan melebur. Jadi suhunya 0 derajat. Nah, ketika es batu itu sudah menjadi air dan airnya itu sudah dingin dalam arti sudah menjadi air biasa ya. Jadi sudah bukan es tapi juga belum panas. Itu namanya melebur. Nah, air ini akan kita panaskan lagi. Ketika dipanaskan, nanti dia akan muncul gelembung-gelembung. Namanya mendidih. Nah, biasanya kalau kita masak air kan hanya sampai tahap mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih, kok masih didiamkan lagi, maka air itu lama-kelamaan akan menghasilkan uap. Nah, uap ini yang kita sebut dengan menguap. Nah, kalau sudah menjadi gelembung-gelembung uap tadi, sudah hampir asat, kok masih didiamkan, kompor nggak segera dimatikan, maka lama-kelamaan asat kan. Kalau sudah asat nggak dimatikan lagi, lama-kelamaan
gosong. Makanya di sini kita prosesnya bahasnya hanya sampai menguap saja, nggak sampai gosong. Biasanya aja kita untuk soal itu hanya sampai tahap mendidih. Jadi mencair sampai melebur, atau melebur sampai mendidih, atau mencair sampai mendidih. Tapi ada beberapa soal juga yang membahas sampai dari mencair sampai menguap. Gitu. Nah, jadi kita langsung masuk ke grafik. Tadi sudah bisa dipahami ya untuk proses memasak es batu menjadi uap air. Nah, kita tuangkan dalam bentuk grafik. Oke, jadi di sini ada beberapa titik, yaitu titik A di sini ya. Ini titik B, titik C, titik D, E, dan seterusnya. Oke, mula-mula ketika masih di titik A, ini bentuknya masih es. Es itu akan kita panaskan sampai suhunya 0 derajat. Nah, proses dari A ke B ini namanya mencair. Oke, mencair dengan membutuhkan kalor sebesar Q. Nah, di sini kita simbolkan Q1 untuk proses dari A ke B. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah sampai di titik B, ini akan mencapai suhu konstan atau tetap, yaitu 0 derajat. Nah, pada saat air mencapai suhu 0 derajat, ini namanya melebur. Melebur ini tetap membutuhkan kalor sebesar Q dan kita simbolkan dengan Q2. Bisa dipahami ya? Dari B ke C namanya melebur dengan kalor sebesar Q2. Nah, ketika di titik C ini bentuknya sudah bukan es lagi. Jadi dari B ke C ini dia kan sudah berbentuk air ya. Nah, air ini kalau kita panaskan sampai ke titik D dengan suhu 100 derajat, maka dia akan mendidih dengan kalor sebesar Q3. Jadi kalor yang dibutuhkan dari titik C ke D kita simbolkan dengan Q3. Oke. Nah, ketika sudah mendidih kok didiamkan, ini juga suhunya akan tetap 100 derajat. Nah, proses dari D ke E akan menjadi uap atau kita sebutnya dengan menguap. Kalau sudah menjadi uap air kok nggak segera dimatikan, nanti sampai di sini dia jadi gosong. Makanya kita nggak membahas sampai sini. Kita biasanya hanya sampai titik E saja. Bisa dipahami ya. Tapi sebenarnya kalaupun sampai titik E, kok dia masih diberi kalor terus kan? Lama-kelamaan airnya akan habis. Kalau masih nggak dimatikan apinya akan menjadi gosong. Bisa dipahami ya. Jadi kita membahasnya hanya proses dari A sampai E saja. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu untuk rumusnya yang kita pakai apa. Nah, di sini kemarin masih ingat ya di video yang part 2 dan part 3, di situ sudah tak bahas ada 3 rumus kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T, Q sama dengan M kali L, dan Q sama dengan M kali O. Jadi hanya 3 rumus ini yang akan kita gunakan pada grafik kalor. Nah, Q1, Q2, Q3, Q4 kita menggunakan yang mana? Tergantung prosesnya. Oke, jadi untuk Q1 di sini bisa kita lihat Q1 ya. Q1 ini mengalami perubahan suhu yang mula-mula negatif 10 naik menjadi 0. Nah, kalau mengalami perubahan suhu, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama, Q sama dengan MC delta T. Karena dari 3 rumus ini, hanya rumus yang pertama yang mengalami perubahan suhu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi di sini untuk rumus Q1-nya, kita pakai M kali C kali delta T. Oke.
Ya, sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu Q2. Nah, Q2 ini kan melebur, di mana tidak ada terjadi perubahan suhu. Sehingga lebur, masih ingat ya, ini jelas, berarti Q2 kita pakai rumus M kali L. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke proses Q3. Nah, ini kalau kita lihat, di Q3 ini juga mengalami perubahan suhu. Yang mula-mula 0 naik menjadi 100 derajat di sini. Dari titik C ke titik D, ini mengalami perubahan suhu. Nah, kalau mengalami perubahan suhu, jadi kita pakai rumus yang nomor Oke, nomor 1 ya. Berarti di sini Q3-nya M kali C kali delta T. Sama seperti Q1. Karena sama-sama mengalami perubahan suhu. Dan untuk rumus yang keempat, D ke E. Nah, ini kan tidak mengalami perubahan suhu karena suhunya tetap. Tapi prosesnya menguap. Nah, jelas ya. Berarti di sini dia pakai rumus yang ketiga, M kali O. Bisa dipahami? Oke. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diingat bahwa untuk rumus Q1 dan Q3 di sini, ini kan sama-sama MC delta T ya. Ini kalau di Q1 kita C-nya pakai C miliknya S. Kenapa? Karena dia bentuknya masih S. Sedangkan Q3 C yang kita gunakan di sini kita pakai C miliknya air. Karena ini sudah berbentuk air, bukan es lagi. Nilai CS dan C air itu kan beda. Makanya di sini kita sendirikan. Tapi di sini ada nilai M. M di Q1, Q2, Q3, dan Q4 nilainya sama. Bisa dipahami ya? Jadi massa air sama massa es itu sama. Yang berbeda cuma wujudnya dan suhunya. Bisa dipahami? Oke. Delta T-nya juga beda untuk Q1 dengan Q3. Kalau di Q1, ini delta T-nya kita pakai ini. Oke. Dari titik negatif 10 ke 0. Sedangkan delta T yang ada di Q3 kita pakai ini. Dari 0 ke 100. Bisa dipahami? Oke. Jadi, apakah kita akan menggunakan semua rumus itu? Jawabannya tidak. Jadi tergantung yang diminta saja di soal. Kalau misalnya ada soal menanyakan tentukan jumlah kalor dari titik A sampai titik E. Oke. Kalor kan Q ya, dari titik A sampai titik E. Maka kita menggunakan semuanya. Jadi ada Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Kita cari satu-satu dulu baru dijumlahkan. Itu kalau yang ditanyakan dari titik A sampai titik E. Nah, kalau yang ditanyakan hanya sampai titik D, ya berarti kita hanya mencari A sampai D saja. Di mana A sampai D ini kita mencari Q1, Q2, dan Q3 saja kan kalau cuma sampai titik D. Nah, kalau misalnya hanya sampai titik C saja, ya berarti di sini QAC-nya hanya Q1 ditambah Q2. Bisa dipahami ya? Jadi, kita tidak selalu mencari semua nilai Q-nya terus dijumlah, enggak. Tergantung yang diminta di soal. Oke, semoga penjelasan tentang grafik kalor ini bisa dipahami. Jadi kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini sudah ada gambar sebuah grafik kalor. Kita langsung aja ke pertanyaan ya. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan jumlah kalor total dari titik A ke titik D. Nah, dari titik A sampai titik D. Nah, kita lihat dari titik A sampai titik D,
itu ada berapa jumlah kalor yang dibutuhkan. Oke, masih ingat ya tadi konsepnya? Dari A ke B kita simbolkan dengan Q1, dari B ke C kita simbolkan dengan Q2, dan dari C ke D kita simbolkan dengan Q3. Oke, diingat-ingat, kalau grafiknya miring pasti macet, atau M kali C kali delta T. Ibaratnya kalau kita jalan di jalanan yang menanjak, ini kan nanjak, ini nanjak, macet kan? Nah, macet itu M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Bisa dipahami? Oke, langsung saja. Yang ditanyakan jumlah kalornya. Berarti di sini Q dari A ke D, maka Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke. Nah, di sini kita cari satu-satu dulu. Dan di sini mau tak pisah, tak taruh di sini saja. Kita cari Q1. Masih ingat ya tadi rumusnya apa di Q1? Iya, M kali C kali delta T. Tapi C-nya pakai C miliknya S. Karena di Q1 ini wujudnya masih S. Makanya di sini sepotong S. Nah, sedangkan di Q2 taruh sini, Q2 nya kita pakai persamaan M kali L, karena dari proses B ke C ini melebur. Masih ingat ya? Oke, sedangkan Q3 nya kita pakai macet lagi, MC delta T. Tapi C-nya kita pakai C miliknya air. Karena di bentuknya sudah air. Bisa dipahami sampai rumus ini? Oke. Jadi kalau sudah kita masukkan satu-satu, Q1 dulu ya. M-nya berapa? Nah, di sini diketahui masanya 500 gram. Nah, apakah ini perlu diubah atau tidak? Jika kalian sudah memperhatikan di video yang sebelumnya, ada kata kunci ya. Kata kuncinya itu ada di kalor jenisnya. Ada di satuan dari kalor jenis itu. Nah, apakah diubah atau tidak? Lihat satuan kalor jenisnya. Jadi, kalor jenis itu menjadi patokan. Kalau satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, maka masanya nanti harus kilogram dan kalor satuannya Joule. Tapi kalau satuannya kal per gram derajat Celcius, maka massa satuannya dalam gram dan kalornya satuannya dalam kalori. Bisa dipahami? Nah, jadi kalian nanti bisa menentukan apakah massa itu harus diubah atau tidak. Nah, untuk soal ini karena di sini kalor jenisnya itu dalam kilogram, maka ini harus kita ubah menjadi kilogram juga. 500 gram berapa kilogram? Oke, berarti dibagi 1000 ya. Berarti M-nya sama dengan 0,5 kilogram. Nah, jika sudah kita masukkan ke sini M-nya 0,5 dikali C-nya berapa? Nah, di sini C itu kan kalor jenis. Kalor jenis ada dua, kalor jenis es dan kalor jenis air. Untuk Q1 kita pakai yang kalor jenis es. Berarti ini ya, kalor jenis es 2100. Kita masukkan ke sini 2100 dikali delta T, perubahan suhu. Suhu yang tinggi dikurangi yang rendah. Nah, di Q1 ini suhunya kan ada negatif 10 sampai 0. Ini T1-nya, ini T2-nya. Berarti delta T-nya di Q1 berapa? Suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Yang tinggi berapa? 0 kan? Dikurangi yang rendah negatif
10. 0 dikurangi negatif 10, berarti 0 ditambah 10 kan? Berarti sama dengan 10. Positif jadinya. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung. 0,5 dikali 2100 dikali 10. Hasilnya ini sama ini kan bisa dicoret ya. Berarti tinggal ngitung 2100 dikali 5. Sama dengan 10.500. Satuannya tadi apa? Iya, joule ya. Oke, ini baru nilai Q1-nya. Sekarang kita cari nilai Q2-nya. Q2 sama dengan M kali L. Nah, tadi M-nya kita pakai 0,5 ya. Dikali L-nya, L itu dari kata lebur. Jadi kalor lebur. Kita lihat di soal, kalor leburnya berapa? Nih, 336.000. Jadi 336.000. Tinggal kita kalikan. Maka di sini diperoleh hasilnya 168.000 dengan satuan joule. Oke, sekarang kita ke Q3. Masih sama, M-nya tadi 0,5. Jadi entah itu bentuknya es atau air, kalau massa nilainya sama. Ya, dikali C-nya kita pakai C miliknya air ya. Kalor jenis air 4200. Dikali delta T-nya berapa? Oke, kita lihat grafik delta T-nya. Dari 0, dari C ke D ya, berarti dari 0 ke 100. Berarti suhu yang tinggi dikurangi yang rendahnya. Berarti 100 dikurangi 0. Berarti di sini 100. Oke, bisa dipahami? Ya, tinggal kita hitung 0,5 dikali 4200 dikali 100. Hasilnya iya, diperoleh 210.000 dengan satuan joule ya. Oke. Nah, jika Q1, Q2, Q3 sudah ada angkanya, maka di sini tinggal kita jumlahkan, berarti 10.500 ditambah 168.000 ditambah 210.000. Kita jumlahkan dulu, diperoleh hasilnya. Iya, 338.500. Satuannya joule. Oke, bisa dipahami ya? Mudah kan? Oke, kalian bisa coba untuk contoh soal yang lainnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini saya kasih contoh soal yang satuannya beda dengan yang tadi. Tapi cara mengerjakannya sama, konsepnya juga sama. Oke, di sini kita lihat pada tekanan 1 atmosfer terdapat 500 gram es. Nah, ini jelas, berarti 500 gram ini sebagai masanya kan, M-nya ya. 500 gram. Nah, apakah ini kita ubah atau tidak? Nah, kita lihat nanti. Untuk nilai kalor jenisnya. Bersuhu negatif 2 derajat Celcius. Seperti pada grafik, di sini mula-mula dia negatif 2. Dipanaskan hingga dingin lalu diuapkan semuanya. Nah, diuapkan sampai suhunya 100 derajat. Seperti yang tertera di grafik ya. Jika kalor jenis es, nah berarti kalor jenis kan C. Miliknya S, jadinya CS. Bukan Cas ya ini, tapi C miliknya S. Sama dengan 0,5. Lihat satuannya, kal per gram derajat Celcius. Nah, berarti karena di sini gram, maka ini juga gram. Jadi untuk soal ini masanya tidak perlu diubah. Oke? Ya, lanjut. Kalor jenis air, kalor jenis C, air, jadi C air ya, bukan cair. C miliknya air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es berarti L ya, kalor lebur 80 kalori per gram. Dan kalor uap air, nah kalor uap berarti O 9.000
kalori per gram. Nah, pertanyaannya berapa kalori yang dibutuhkan dari es sampai menguap. Nah, berarti di sini langsung saja ya, di sini kita penyelesaian. Jadi Q yang diminta adalah Q totalnya, di mana Q total itu berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Oke. Jadi di sini Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, kita cari satu-satu. Q1-nya berapa? Oke, kita batasi biar muat. Q1 sama dengan, masih ingat ya, Q1 itu macet. Dan C-nya pakai C miliknya S. Oke, masukkan angkanya. M-nya berapa? Tadi 500. Nggak perlu diubah ya. Dikali C miliknya S berapa? 0,5. Dikali delta T-nya berapa? Lihat grafik. Mula-mula negatif 2 naik menjadi 0. Berarti delta T adalah T2 dikurangi T1. 0 dikurangi negatif 2. Jadi 0 ditambah 2. Maka delta T-nya di sini 2. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita hitung 500 dikali 0,5. 0,5 itu sama dengan setengah. Jadi 500 dikali setengah dikali 2. Maka diperoleh hasil 500. Nah, satuannya bukan joule, tapi iya, kalori. Karena di sini kal itu singkatan dari kalori ya. Iya. Ini tak kotai. Ini nilai dari Q1. Kita masukkan di sini 500. Ditambah kita cari nilai dari Q2-nya. Nah, Q2 itu kan sama dengan M kali L. Masih ingat ya? Oke, M-nya berapa tadi? Iya, 500. Dikali L-nya berapa? Nah, L itu kan dari kata lebur kan? Di sini 80. Sehingga 500 dikali 80 sama dengan 5 kali 8, 40, 0-nya 3. Berarti 40.000. Berarti di sini 40.000 kalori. Bisa dipahami? Iya, sekarang kita masukkan ke sini Q2-nya 40.000. Ditambah Q3-nya berapa? Kita cari lagi Q3-nya. Pakai macet ya, MC delta T, tapi C-nya di sini pakai C miliknya air. Oke. Jika sudah, masukkan angkanya. M-nya tadi 500 dikalikan C airnya ini ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. 1 dikali delta T-nya. Nah, ini kita lihat grafik. Mula-mula 0 menjadi 100. Berarti delta T-nya 100 dikurangi 0. Berarti delta T-nya di sini 100. Maka diperoleh, nah gampang ya perkalian ini ya. 5 kali 1, 5, 0-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 50.000. Satuannya kalori. Oke? Kalau sudah, kita masukkan ke sini 50.000. Nah, untuk yang Q4-nya itu prosesnya kan menguap. Berarti Q4 sama dengan M kali U, kalor uap. Oke, jika sudah, kita masukkan angkanya. M-nya tadi 500 dikalikan U-nya 9.000. Berarti 5 kali 9, 45, 0-nya 5. 4.500.000 ya. Satuannya kalori. Nah, ini sudah ketemu nilai Q4-nya. Kita masukkan ke sini. 4.500.000. Ini sudah kalori semua ya satuannya. Kalau sudah, tinggal kita hitung. 500 ditambah 40.000. Nah, ini hati-hati ya ketika ngitung, karena ini ada
ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi hati-hati ngitungnya. Kalau bisa dibuat bersusun saja. Dan kalau bisa lagi, hindari menggunakan kalkulator karena nanti jadi kebiasaan. Ya. Ini kalau kita hitung pakai bersusun, di sini nggak tak buat bersusun ya. Jadi kalian buat oret-oretan sendiri gitu bersusun. Karena nanti di sini nggak muat kalau dibuat bersusun. Nah, di sini diperoleh 4.590.500 kalori. Nah, ini jawabannya. Misalnya kalian mau ubah menjadi kilokalori, kalau kalian bertemu dengan kakal itu artinya kilokalori. Berarti kalori ke kilokalori tinggal dibagi 1000. Nah, ini kalau dibagi 1000 dia jadinya 4.590,5. Tapi kalau soalnya uraian, kalian jawab sampai ini saja sudah betul. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, seperti biasa, kalian harus menyesuaikan dengan optionnya. Nah, demikian tadi beberapa contoh soal tentang grafik kalor. Jika masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti video selanjutnya karena setelah ini kita akan membahas tentang asas black. Jadi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Belajar menyenangkan bersama LVC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.